mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Elza Fahira Aziz sebagai host. Kali ini kita kedatangan tamu yang udah gak fresh lagi nih kali ini. Biasanya kita tamunya selalu fresh-fresh kan. Ya, kita kembali lagi ke tamu-tamu sebelumnya. Jadi kita sistemnya rotasi terus ya teman. Nah kali ini mungkin ini banyak yang belum tahu nih dengan siapa Bang. Boleh perkenalkan diri kembali Bang. Teman-teman, Bang. aku Rizky Maulana, aku staf di KC BPJS Kesehatan KC Banda Aceh, Ya. posisi di frontliner untuk saat ini. Baik. Ya teman-teman, sebelum kita mulai waspada siaga bencana ya teman-teman ya. Semoga kita semua dijauhkan dari malah bencana dimanapun, keluarga kita maupun teman-teman kita semoga dijauhkan dari segala musibah yang ada ya teman-teman. Ini terkhusus di Aceh. Kita sedang berduka teman-teman, banyak sekali titik-titik atau spot di Aceh yang tidak bisa diakses. Ya, ini dari PD Jaya ya Bang ya, dari daerah PD Jaya ke seterusnya hingga ke Takengon, sampai sekarang keluarga yang daerah sana belum bisa dihubungi teman-teman. Jadi mohon doanya semoga segera ada jaringan, kita bisa berhubungan dengan keluarga yang ada ataupun sanak saudara yang ada di wilayah yang terkena musibah teman-teman ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini kita mungkin kembali lagi Bang, kita membahas seputar JKN ya. Nah, kita membahas kembali yang ada di BPJS Kesehatan, yaitu kanal media digital nih Bang. Ya, kanal media digital kita ada Mobile JKN dan ada Pandawa ya Bang ya. Mungkin minggu lalu kita sudah ada membahas tuh tentang fitur-fitur yang ada di aplikasi Mobile JKN. Nah, kali ini kita boleh membahas tentang Pandawa kali ya Bang ya. Nah, apa Bang sebelumnya Pandawa Bang? Biar kita jelaskan kembali nih Bang, apa tuh? Pandawa itu pelayanan administrasi melalui WhatsApp KLZA. Itu juga kita terdapat 3 pelayanan di mana ada administrasi, informasi, dan pengaduan. Nah, jadi teman-teman yang mau melakukan segala keperluan administrasi BPJS itu bisa dari WA aja. Jadi nggak perlu datang ke sini Kak. Nggak perlu capek-capek ke sini, nggak perlu ngantri. Semuanya bisa all clear dari Pandawa. Gitu. Berarti cukup WhatsApp aja ya Bang ya. Dari WhatsApp udah bisa mengakses layanan yang ada di BPJS Kesehatan gitu ya Bang. Kalau misalnya urusan administrasi ya Bang ya. Oke Bang, kalau misalnya nih kita ubah data peserta gitu, bisa nggak Bang dari WhatsApp Pandawa? Bisa, banyak data yang bisa dirubah dari Pandawa. Nah, salah satunya itu perubahan data pribadi nih, FKTP, nomor HP. Yang paling banyak itu nomor HP Kak, karena kan sekarang mungkin banyak nomor HP yang digunakan oleh orang lain. Itu teman-teman semua bisa mengakses dari Pandawa, jadi bisa langsung dieksekusi paling cepat mungkin dalam 1-2 jam udah selesai lah. Untuk apa Bang emang nomor HP itu Bang gunanya Bang? Nomor HP itu bisa kita pakai untuk aplikasi Mobile JKN teman-teman. Jadi bisa untuk melakukan antrian online ataupun bisa mengecek status kepesertaan gitu Elza. Oke, teman-teman nih yang nonton boleh sambil dibantu tata player teman-teman ya, biar semakin banyak yang tahu informasi JKN, semakin banyak yang memahami tentang JKN gitu ya teman-teman ya. Boleh dibantu tata player ya. Oke teman-teman yang mau bertanya silahkan langsung bertanya. Setelah ini akan kita bacakan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua gitu ya. Jadi kita tap layar sampai berapa Kelza? Oh, kita bantu tata player sampai 15.000 yang nggak nanggung-nanggung ya. Kita bantu sampai 2.000 aja lah ya teman-teman, nggak usah banyak-banyak banget. Oke teman-teman, berarti gitu ya Bang, kalau misalnya dari Pandawa kita bisa SMS-nya gimana Bang caranya Bang? Nah, untuk teman-teman dari Pandawa itu di-save aja dulu nomornya di 0811 8165 165 dan seterusnya. Itu bisa langsung di P aja atau di Assalamualaikum atau di Selamat Sore kan. Akan muncul notifikasi administrasi informasi pengaduan. Nah, itu bisa teman-teman sesuaikan aja dengan keperluan. Tentunya akan direspon oleh kita di hari yang sama juga teman-teman. Jadi kayak seperti kita bilang tadi itu nggak perlu repot sebenarnya Kak, cuman paling ya 5 menit kita akses sudah selesai dalam waktu. Oke, nomornya berapa Bang? 0811 8165 165 Kak. Oke, jadi untuk teman-teman semua yang nonton WhatsApp Pandawa nomornya ada di atas kepala abang ini ya, Bang Rizky ya, di atas ya nih ya. Nih di 0811 8165 165 di sini ya. Oke.
Untuk teman-teman semua di save nomornya, siapa tahu nanti ada perlu membutuhkan. Kalau misalnya mau akses aplikasi Mobile JKN terus nggak bisa dibuka nih WhatsApp apanya nih Mobile JKN-nya ya bisa WhatsApp aja ke Pandawa kita di 0811 8165 165 gitu teman-teman ya. Mungkin langsung aja Bang kita jawabin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya. Siap. Oke. Ini 12.000 nih Kak yang Waduh. 12.000. Iya. kita mulai Oke. dari Bapak paling atas tuh Bapak panti rehabilitasi tuh Bang. kalau misalkan suaminya dapat BPJS gratis tapi istri dan anaknya yang belum dapat, apakah bisa diurus? Nah, teman-teman itu bisa diurus kalau di daerahnya itu ada yang namanya program JK. Kalau kita namanya di sini JKA, tapi kalau di luar itu namanya PBI APBD. Nah, itu bisa teman-teman akses tergantung di wilayahnya, karena ada wilayah yang dapat, ada yang enggak. Iya. Nah, bagi yang memang mereka itu ada di wilayah tersebut, itu boleh konfirmasi aja ke kantor BPJS dekat, atau bisa juga melapor ke dinas sosial. Mana tahu mungkin masuk dalam PPIJK. itu ya bisa diusulkan oleh mereka atau dari perangkat desanya teman-teman. Jadi tentu semua ada peluang loh untuk masyarakat semuanya. Apabila mau yang gratis, apabila sesuai dengan kualifikasi pasti bisa gitu. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya semoga amanah asal buat baik dibalas baik. Apa tuh? Amin. Kamu mau bikin BPJS kesehatan yang gratis gimana untuk lansia udah sedikit 1 tahun dulu punya mandiri tapi nggak bayar. Nah, kalau BPJS yang gratis itu tuh kita tuh seperti kita bilang tadi, kalau memang masuk ke kualifikasi di PBIJK itu teman-teman bisa mendaftarkan ataupun mengajukan dari perangkat desa atau ke dinas sosialnya untuk informasi lebih lanjutnya ke Elza. Nah, tapi kalau PBI APBD itu bisa dicari informasi ke BPJS terdekat, mana tahu persyaratannya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh BPJS-nya itu bisa langsung dialihkan ke PBI APBD, maaf. Jadi teman-teman nggak perlu risau, coba tanyakan aja informasi ke BPJS terdekat gitu. Baik. Nah, khusus untuk di Aceh nih Kak Elza, kita bisa kalau memang yang bersangkutan itu belum terdaftar di Mandiri teman-teman. Dan itu wajib melampirkan KK barcode untuk pengajuan ke PBI APBD Aceh atau JKA. Jadi itu persyaratannya cuma 2 dan prosesnya juga simpel Kak, cuma 5 menit selesai. Gimana caranya tuh Bang? Peserta wajib melaporkan ke BPJS terdekat, melampirkan KK, dan kita mengurus, kita proses ke Elza paling lama 2-3 menit atau 5 menit lah maksimal, udah selesai dan langsung aktif. Dan bisa digunakan di hari itu juga. Oke, keren banget. Lanjut nih pertanyaan dari Kak Mei, tunggakan bisa dicicil. Bisa Kakak, namanya di kita tuh ada namanya program rehab, yaitu program rencana pembayaran bertahap. Jadi untuk kakak-kakak yang ada tunggakannya lebih dari 4 bulan, sudah bisa dicicil. Caranya download aja aplikasi Mobile JKN, nanti ada muncul tagihan iuran, dan bisa pilih menu di situ rehab atau new rehab 2.0 ya, tinggal diklik aja, terus bisa dipilih berapa bulan mau dicicil. Bisa dicicil maksimal setengah dari bulan tunggakan gitu ya Kak. Kalau misalnya belum bisa melunaskan sekaligus, bisa dicicil dengan mencicil ikut program rehab gitu ya. Kita namanya program rencana pembayaran bertahap. Gitu Kak. Next Bang pertanyaannya. Kak, bisa nggak sih satu aplikasi buat satu keluarga? Nah, itu bisa teman-teman. Nanti boleh laporkan aja ke BPJS terdekat biar digabungkan datanya. Nah, jadi satu aplikasi untuk satu keluarga itu bisanya kalau memang yang bersangkutan itu dalam satu kakak dalam susunan anggota keluarga yang sama. Nah, itu bisa digabungkan. Gitu. Tinggal dilaporkan aja ke BPJS terdekat, Kak Husna. Oke. Kalau Ana masih kuliah biar bisa tertanggung BPJS, apakah bisa harus membuat surat keterangan kuliah? Iya. Kalau memang masih kuliah wajib atau bisa dilampirkan dengan surat aktif kuliah. Nah, itu lagi teman-teman bisa diakses dari Pandawa aja. Cukup difotokan berkasnya dan diisikan nomor surat dan tanggal suratnya. Kurang lebih 1 jam udah langsung aktif loh. Oke. Cukup dari akses dari WhatsApp Pandawa aja kembali ya. Nomornya di 0811 8165 165. Cukup lampirkan di situ surat keterangan kuliah. Dan berlaku hingga 24 tahun ya Bang atau 25 tahun Bang? Maksimalnya di 25 tahun. 25 tahun maksimal ya jika masih aktif berkuliah gitu ya Bang ya. Gitu teman-teman. Oke. Boleh bantu tetep layar ya yang nonton ya. Ini ada 893 orang nih. Boleh ya? Dibantu tetep layar teman-teman semuanya. Sayangnya mamah nih nanya. Kalau nunggak gimana Kak? Kalau nunggak itu BPJS kita wajib dibayarkan Kak. Kalau memang mau diakses ataupun mau digunakan. Karena BPJS ini kalau nggak dibayarkan ya nggak bisa aktif. BPJS nggak bisa digunakan. Nah kalau memang
teman-teman itu berat untuk membayarnya, itu bisa dicicil loh dari program rehab Mm-mm. tadi Kak ya. Iya. Jadi begitu aja bisa langsung dibayarkan. Kalau memang sudah lunas paling cepat ya 5 menit atau 15 menit udah langsung aktif kurang lebih teman-teman. Gitu. Oke, ini lanjut dari pertanyaan dari kakak kucing garong. Waduh, mau pindah vaskes bisa ke kantor. Kakak, kalau misalnya mau pindah vaskes, itu kakak boleh cek dulu status kepesertaan kakak dulu sebagai peserta apa. Apakah sebagai peserta mandiri? Kalau emang peserta mandiri, kakak cukup mengakses pemindahan vaskes cukup dari Mobile JKN aja kak. Dari aplikasi Mobile JKN, kakak udah bisa pindah vaskes. Pilih aja vaskesnya di kelas berapa, lalu bisa pindah vaskes. Kalau misalnya terdaftar sebagai PB apa tuh pekerja penerima upah ya, itu juga bisa tinggal pindah vaskesnya, tinggal dipilih aja kakak dari aplikasi Mobile JKN, nggak perlu datang ke kantor gitu ya kak. Namun kalau misalnya sebagai peserta PBI itu dia ada syaratnya kak, dia nggak bisa pindah vaskes di luar daerah gitu. Kan kita misalnya terdaftarnya sebagai PBI APBD ya yang ditanggung oleh pemerintah daerah. Nah, kalau itu bisa pindahnya di satu daerah itu aja. Contoh nih, kakaknya orang Aceh, terus terdaftar sebagai PBI APBD gitu ya atau JKA ya. Jadi perpindahan itu cuma bisa di wilayah Aceh aja kak. Kalau misalnya udah ke Sumut, nah itu nggak bisa gitu ya. Jadi bisa berpindah vaskes, namun hanya di satu daerah itu aja gitu. Jadi cukup akses aja dari aplikasi Mobile JKN untuk perpindahan vaskesnya. Gampang, nggak perlu datang ke kantor teman-teman. Dan aktif vaskes perpindahannya itu di tanggal 1 setiap bulannya, setelah kita berpindah dari vaskes yang kita klik ya gitu teman-teman. Ini kan misalnya ini tanggal 27 ya. Nanti kalau misalnya aktifnya di tanggal 1 bulan Desember ya Bulan Bang ya. selanjutnya, Ya di bulan Desember gitu teman-teman. Baik, Kak, Oke. mau nanya kenapa di aplikasi JKN-nya nggak bisa digabung jadi satu dalam satu keluarga? Nah, itu ada dua kemungkinan, Kak. Pertama, mungkin datanya terpisah. Yang kedua, bisa jadi beda-beda jenis BPJS-nya. Ada yang pekerja di dalam satu kakak ataupun ya ada pekerja dalam satu kakak. Jadinya itu tidak bisa. Jadi di aplikasi itu yang satu jenis segmen aja yang bisa terdaftarkan. Gitu, teman-teman. Dan Oke. selanjutnya nih Kak Elza, Hah? ada yang nanya Eliza namanya, Elisa. Kak, untuk pengikut sertaan anak keempat untuk BPJS Tenaga Kerja usia kedua tahun itu gimana? Nah, untuk BPJS Kesehatan ya, bukan tenaga kerja, itu anak keempat bisa kalau memang si pemberi kerja atau perusahaannya ini bisa memberikan 1%, skema 1%. Nah, itu bisa diajukan ke HRD-nya, ke Elisa. Jadi bisa Oke. langsung diajukan, ya nanti akan mereka proses lah kurang lebih. Kalau memang disetujui oleh perusahaannya, bisa terdaftarkan gitu. Gampang ya. Ini terus ada pertanyaan dari kakak sayang mama. Kalau nunggak gimana? Kembali lagi ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman menunggak cicilan apa tuh tunggakannya sudah berjibun-jibun gitu ya. Tunggakannya sudah lebih dari 4 bulan, maka teman-teman bisa ikut program rehab, yaitu program rencana pembayaran bertahap. Oh ya, dan info juga nih untuk ke teman-temannya, di kita tuh ada diskon. Apa tuh diskonnya? Jadi untuk teman-teman yang menunggak sudah lebih dari 24 bulan, yang terhitung di kita tuh hanya 24 bulan aja teman-teman. Jadi kalau misalnya tunggakannya udah 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun gitu ya, nggak pernah dibayarkan. Nah, di kita itu cuman 2 tahun aja yang terhitung gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalnya emang teman-teman sudah menunggak hingga 24 bulan atau lebih, nanti berarti bisa dicicil hingga 12 bulan teman-teman, karena cicilannya itu bisa setengah dari bulan tunggakan gitu ya teman-teman. Wah, Kak Elza udah 21.000 nih Kak yang like. Wow, 21.000 ya, boleh dibantu tap-tap layar. Oke, selanjutnya. Ya, yang nonton rame nih lumayan benar. nih. Ya, boleh? 17.000 yang nonton 17.000. Ya, teman-teman boleh di ini ya. BSU kapan cairnya, Kak? Coba tanya ke sebelah, Kak. Sebelah ya, Kak ya, yang logonya ketenaga kerjaan, Kak. Kalau di kita kesehatan. Oke, terus Bang yang gimana kuliah pertanyaannya? kalau orang tuanya karyawan swasta bisa lewat Pandawa aja ya, apa perusahaan yang proses. Nah, kalau memang dia kuliah itu bisa dari Pandawa, teman-teman. Bisa langsung diuploadkan juga, syaratnya juga sama. Bisa dari slip pembayaran atau surat aktif kuliah, tinggal difotokan dari HP-nya ke Pandawa udah selesai. Gitu aja. Paling ya dalam 1 jam udah langsung aktif lah kurang lebih. Gitu.
Ada Kak Hmm, pemutihan tunggakan BPJS Mandiri. Nah, ini masih menjadi pertanyaan bestseller memang. Ini pertanyaan rata-rata masih tentang penghapusan tunggakan nih Bang. iya, Emang iya. pertanyaan bestseller ya. Nah, kalau apa nih pemutihan tunggakan hingga sekarang hingga detik ini dan hari ini belum ada namanya pemutihan tunggakan, belum ada regulasi. Memang ada dicanangkan nih sama Bapak Purbaya kita ya tentang pemutihan tunggakan. Kita tunggu aja regulasinya teman-teman semuanya. Jika memang sudah ada nanti pasti diinfokan teman-teman dimanapun pasti nanti pasti tersebar informasi tentang ada pemutihan tunggakan Benar. teman-teman. Jadi kita tunggu aja regulasinya, kepastiannya. Kita doakan semoga memang nanti terrealisasi penghapusan tunggakan tersebut. Gitu teman-teman Ya. ya. Oke, next Nah, Bang pertanyaannya. selanjutnya dari Anto MSA nih. Kalau mau menghapus anggota keluarga yang udah meninggal, caranya gimana, Keza? Oh iya, gimana Bang? Pengurangan anggota keluarga itu sangat mudah, Mm-mm. teman-teman. Bisa dari WA aja, dipilihkan menu Mm-mm. pengurangan anggota keluarga. Nanti Oke. bisa dilampirkan kakak terbaru dan akte kematiannya. Jadi tinggal Mm-mm. diuploadkan aja dan bisa langsung hilang gitu, Kak. Oh gampang ya Bang dengan syaratnya apa aja tuh Nah, Bang? akte kematian dan kakak aja. Dan Mm-mm. bagusnya itu dilaporkan di bulan yang sama, teman-teman. Jadi jangan sampai di bulan selanjutnya karena akan ada penumpukan iuran nanti Iya, gitu. oke. Nanti misalnya gini sebagai peserta mandiri gitu ya, Bang, Ya. tapi anggota keluarganya nggak dilaporkan ke kita Mm-mm. gitu. Terus Iurannya iurannya berjalan. tak berjalan gitu ya, Iya, Bang. benar. Jadi Oke. tetap harus laporkan ke kita biar Heeh. kita cut off kan, biar kita berhentikan. Iya, biar Heeh. berhenti. Jadi kita nggak membayar apa Tunggakan lagi. iuran iuran dari peserta yang sudah tiada tersebut gitu ya, Iya, teman-teman ya. benar. Oke, next. Kak, apa aja persyaratan bikin BPJS? Nah, kalau misalnya persyaratannya dari awal belum pernah ada terdaftar di BPJS, itu syaratnya Kak mau mendaftar sebagai peserta apa dulu ya, Iya, Bang ya? benar. Kalau misalnya mau mendaftarkan sebagai peserta mandiri, Kakak pilih dulu tuh mau di kelas berapa ya kan, Benar. Bang? Ada 3 kelas di BPJS Kesehatan, teman-teman. Ada kelas 3, kelas 2, dan kelas 1. Nah, kelas 3 itu iurannya 35.000 per bulan, kelas 2 itu 100.000 per bulan, dan kelas 1 itu 150.000 50.000. 150.000 per bulan. Nah, untuk yang kelas 3 itu sebenarnya 42.000 ya, Bang ya. Iya. Namun sudah ada pemotongan dari pemerintah kita dibantu subsidi, teman-teman. Jadi kita cukup membayarkan 35.000 aja. Itu untuk kelas 3 ya, teman-teman ya. Nah, terus Kakak pilih apa? Kalau memang mau mendaftar sebagai peserta mandiri, tinggal datang aja ke kantor BPJS Kesehatan. Bagaimana syaratnya, Bang? Kalau yang mandiri itu, kalau di Aceh itu ya, khususnya wajib kita lampirkan Mm-mm. materai 10.000, fotokopi Mm-mm. buku rekening BSI, foto KK dan KTP bisa juga gitu. Mm-mm. Karena kita di sini wajib mendaftarkan auto debit dan itu cuma terintegrasi di bank BSI, Kak. Iya. Elza. Mm-mm. Gitu. Terus syaratnya apa aja, Bang? Berkasnya, pemberkasannya? Materai 10.000, Ya, fotokopi KK KTP dan buku rekening BSI itu. Empat cukup aja. itu aja. Oke. Kalau misalnya mau mendaftar sebagai peserta PBI gimana, Bang? PBI APBD khususnya, cuman kita Ah, lampirkan KK aja, teman-teman. oh, iya. KK barcode kayak KK Hah. yang terbaru gitu. Oke, gitu ya teman-teman syaratnya gampang banget. Kalau nunggak 1 tahun, bisa nggak dicicil bayarnya? Bisa nggak Kak Mama Oval? Cukup mendaftar aja di program rehab, download aplikasi mobile JKN, cek iurannya berapa tagihannya, terus pilih berapa bulan yang akan dicicil gitu ya. Kalau sudah lebih dari 4 bulan bisa dicicil. Nah, Oke. selanjutnya nih Kak, kalau mau pindah dari pemerintah ke yang berbayar bisa satu nama aja nggak? Atau harus semua di KK? Nah, kita tuh nggak bisa satu-satu orang Kak Elza. Ya. Setiap perubahan itu wajib satu segmen dan satu jenis kepesertaan. Jadi Mm. kalau misalnya satu KK ada 4 orang, empatnya wajib tuh mau gratis-gratis, yang berbayar berbayar. Gitu, Iya, teman-teman. kecuali di anggota keluarga itu ada alih segmen ya Bang Ya, ya. benar. Contoh misalnya anaknya nih lulus PNS gitu ya. Iya, Berarti nanti statusnya anaknya yang PNS aja. Atau betul. misalnya anaknya nanti mau masukkan orang tua bisa juga ya Bang ya. Tapi harus melapor ke instansi terkait. Iya. Oke, next Bang pertanyaannya. Aku baru nikah sama suami dan saya punya BPJS pemerintah. Kalau kakaknya sudah satu, apa BPJS-nya harus update? Ya, teman-teman, karena kita harus mengikuti data terbaru dan itu harus disesuaikan dengan kakak yang terbarunya. Jadi bisa dilaporkan saja ke BPJS terdekat atau ke Pandawa. Di Pandawa itu ada menu perubahan data, bisa langsung difotokan aja kakaknya. Udah selesai. Gitu, Kak. Gampang banget ya Bang ya. Benar. Cara daftar online gimana? Saya sekeluarga belum daftar. Apakah bisa Bang mendaftarkan peserta BPJS dengan online?
Kok dari awal emang belum pernah daftar? Dari awal bisa, kalau itu segmennya yang mandiri teman-teman. Jadi Iya. nanti bisa dipilihkan menu pendaftaran baru, disesuaikan aja kelasnya mau kelas berapa. Kemana Bang menu pendaftaran baru kita harus iya. kemana? Jadi kita mulai dari awal, itu di save aja dulu teman-teman di 0811 8165 165. Nanti bisa langsung di P aja atau di Assalamualaikum atau selamat sore, siang atau malam. Iya. Nanti akan dikasih pilihan administrasi, informasi, dan pengaduan. Jadi teman-teman bisa tekan administrasi dan nanti muncul tuh pilihannya menu-menunya. Bisa dipilih menu pendaftaran baru dan ya dipilih pendaftaran mandiri Kak. Iya. Nanti bisa disesuaikan aja kelasnya, disesuaikan Iya, dengan klik-klik. kelas berapa yang mau diambil gitu. Iya, gitu teman-teman ya. Oke, next pertanyaannya mau pindah dong dari BPJS Mandiri ke PBI apa bisa langsung ke kantor BPJS Kesehatannya enggak? Kalau misalnya perubahan dari peserta Mandiri ke peserta PBI itu tergantung dengan regulasi dari setiap pemerintah daerah teman-teman, gitu ya. Jadi kalau misalnya ada nih regulasinya lagi nggak bisa pindah nih, nggak bisa peralihan gitu ya, itu belum bisa gitu. Jadi bagusnya gini, datang aja ke kantor BPJS Kesehatan terdekat, tanyakan dulu apakah regulasi di setiap daerah itu tersebut, bagaimana syaratnya, jika memang bisa silahkan pindahkan. Benar. Oke, next pertanyaannya. Pertanyaannya hampir sama. 45.000 nih Kak. Bantu Wah, dulu, boleh. teman-teman. Oh ya teman-teman semuanya yang nonton boleh dibantu tatap layar ya untuk semakin banyak yang terinfo tentang JKN, semakin banyak yang paham tentang JKN gitu teman-teman ya. Oke, next pertanyaannya kita bacakan dari pertanyaannya. Kak, mengetahui nomor KPJ melalui NIK bisa nggak Kak? Kalau KPJ-nya itu Dinas Ketenagakerjaan, maaf, kalau BPJS Ketenagakerjaan itu boleh dihubungi ke kantor terkait Kak. Tapi kalau misalnya untuk BPJS Kesehatan bisa diakses dari aplikasi Mobile JKN teman-teman. Jadi bisa diloginkan aja, didaftarkan menggunakan nomor NIK dan nomor HP. Jadi nanti kartu BPJS-nya bisa dicetak sendiri ataupun perlihatkan aja ke petugas kesehatannya di Vaskes atau FKTP terdekat gitu. Ya, pertanyaannya hampir sama semua ini. BPJS sudah bisa pemutihan, Kak. Untuk saat ini belum ada regulasi, teman-teman ya. Untuk soal pemutihan kita tunggu aja regulasinya. Semoga memang nanti terwujud tentang yang dicanangkan oleh Bapak Purbaya ya. Nanti kalau misalnya memang sudah ada pasti diinfokan, teman-teman. Oke, next. Kak, cara ngecek BPJS gimana lewat HP? Download aja Kakak aplikasi Mobile JKN dari App Store atau Play Store. Nanti kalau misalnya sudah di-download, tinggal masukkan NIK dan nomor HP, lalu sudah bisa diakses teman-teman ya. Lalu jika ada terkendala saat memasukkan nomor HP tidak bisa diakses, kemungkinan nomor HP-nya sudah sudah terblokir atau sudah tidak ada, itu bisa ubah aja nomor HP-nya melalui WhatsApp Pandawa di 08 11 8165 165 gitu teman-teman ya. Ubah nomor HP nanti sudah bisa diakses di Mobile JKN. Oh iya Bang, sambil kita bahas ya Bang ya, di aplikasi Mobile JKN itu kita juga ada fitur-fitur ya Bang ya sambil ini. Termasuk ada antrian online. Benar, ya. Jadi kalau di antrian online nih, kalau misalnya dulu kita ambil nomor antrian pagi-pagi ya, untuk biar dapat nomor antrian, biar nggak kelamaan nunggu gitu ya. Nah, kalau sekarang cukup dari aplikasi Mobile JKN aja, teman-teman, untuk antrian online. Ambil nomor antrian dari aplikasi Mobile JKN, klik-klik, nah nanti bisa datang menyesuaikan dengan waktu yang sudah muncul dari aplikasi Mobile JKN, teman-teman. Jadi nggak perlu nunggu dari pagi-pagi untuk datang ke fasilitas kesehatan teman terdaftar, gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya, kalau BPJS-nya sudah nonaktif oleh perusahaan, apa bisa diaktifkan lagi BPJS di aplikasi Mobile JKN? Enggak. Jadi teman-teman, kalau pengaktifan BPJS itu kita melalui Pandawa, bukan dari aplikasi Mobile JKN, atau langsung melaporkan ke kantor BPJS terdekat. Jadi nanti bisa dipilihkan aja kalau melalui Pandawa itu ke segmennya yang mandiri, atau kalau yang ke kantor itu bisa dicek aja dulu apakah tersedia PBI APBD-nya atau tidak, begitu. Oke. Next pertanyaannya, Mbak Ahmad. Kak, saya punya BPJS berbayar, cuman kenapa susah mau nambah anggota keluarga? Nah, penambahan anggota keluarga di BPJS itu nggak susah, teman-teman. Bisa dari aplikasi Pandawa, itu seperti tadi kita sampaikan ke Elza, melalui WA aja bisa difotokan berkasnya, sudah langsung bisa aktif nanti paling cepat. Jadi nggak lama loh, teman-teman. Bisa dari WA.
gitu. Oke, gitu ya teman Mm-mm. ya Kak. Oh, iya Kak, ya banget nih. Ya, jadi cukup Mm-mm. akses aja dari WhatsApp Pandawa ya. Benar, benar. Gampang banget ternyata. Oke, nih Kak, JKN suka keluar sendiri mau masuk lagi nggak bisa padahal password bener. Apa itu? Mungkin kemungkinan Mm-mm. apakah memorinya ya Bang ya? Memorinya mungkin penuh full Nggak, ya kalau kayak nggak? misalnya passwordnya Misalnya. tadi kan salah berarti. Mm-mm. Aku rasa mungkin passwordnya yang salah itu. Mungkin bisa dicoba Ah, dilupa password aja pakai email atau nomor HP. Bisa dibuat password apa namanya di create password baru. Jadi bisa oke. langsung digunakan Kak Elza. Gitu. Oke. Kak, aku mau pindah vaskes dari klinik Mm-mm. ke puskesmas. Aku punya BPJS Mandiri. Kak, aku cuma lupa akun di JKN-nya. Nah, kalau akun JKN lupa, iklan sebentar teman-teman. Bukan teman-teman. Kalau akun aplikasi mobile JKN-nya lupa, nanti bisa diklik aja menu lupa password dan itu bisa langsung Mm-mm. direset passwordnya ke Elza. Dan pastikan kalau Oke. teman-teman memilih nomor HP, menggunakan nomor HP itu harus ada pulsa sekitar 1.200 kurang lebih. Ya. Kalau yang email itu bisa langsung dikirim Kak di waktu itu juga. Jadi bisa Oke. langsung reset gitu. Iya, jadi Mm, pastikan sudah ada mendaftarkan emailnya ya, teman-teman. Jika benar. memang nanti nggak bisa diakses WhatsApp, SMS-nya gitu ya. Ya. Oke, saya sudah resign. BPJS-nya harus tetap bayar, Kak. Kalau resign dari perusahaan, Kakak, nanti statusnya nonaktif ya jika sudah dari HRD-nya sudah keluar Hmm. gitu. Nanti dari HRD-nya yang menonaktifkan status kepesertaan Kakaknya dari pekerja penerima upah sebelumnya gitu ya. Nanti di bulan setelahnya Kakak bisa mendaftarkan kembali sebagai peserta mandiri atau sebagai peserta PBI gitu ya. Oke, next. Suamiku udah keluar kerja Kak, tapi BPJS-nya masih aktif padahal mau Hmm. dicairkan. Nah, itu teman-teman, coba lapor ke BPJS Tenaga Kerja. Kita di Iya, BPJS kesehatan Kesehatan gitu. gitu. Ya, Kak, BPJS kelas 2 berapa sih Kak per bulan? kelas 2, Hmm. kelas 2 itu 100.000 per bulan, Bang. Nah, Dikalikan dengan jumlah anggota dalam satu serupa. kakak gitu ya. Kalau misalnya di Mm, kakaknya ada 5 orang Kak, itu gimana? ya, berarti 500.000 per Oke. bulannya ya. 100, Mm-mm. kalau misalnya yang kelas Hmm. 1 tuh 150.000 kan, berarti dikalikan aja 150.000 dikalikan 5 Nah, gitu ya. bagi teman-teman yang punya, misalnya nih ada anggota keluarga yang nggak muncul di aplikasi Mobile JKN, Iya. itu boleh dilaporkan aja ke BPJS terdekat biar digabungkan Mm-mm. datanya atau biar kita cek dulu Kak apa Mm-mm. kendalanya gitu. Bisa Iya. jadi anaknya belum terdaftar nih teman-teman atau memang jenis BPJS-nya yang berbeda. Bisa jadi salah satunya udah bekerja sehingga dia tidak Iya. muncul di aplikasi Mobile JKN gitu. Iya. Jadi kalau misalnya Mm. nih, sekalian Bang, kalau misalnya anak baru lahir, gimana tuh mendaftarkannya? Kalau anak baru lahir khususnya nih si Iya. pekerja itu dari aplikasi Pandawa, maaf dari WA. Dari Mm. WA juga bisa. Hmm. Tinggal dilampirkan aja persyaratannya. Kalau contohnya nih untuk PNS Kak ya. Iya. PNS biasanya itu kita wajib adanya KK, daftar gaji dan SK. Tapi kalau Mm. misalnya yang PBI APBD itu bisa Mm. melampirkan KK aja. Namun perlu dicatat teman-teman itu wajib di kantor BPJS terdekat yang Iya. tersedia ataupun yang adanya PBI APBD gitu. Mm-mm. Baik. Oke, Kak saya nunggak 1 tahun, anggota 5, terus berapa angsuran kelas 2? Nah, Kakak kalau misal sebelumnya sudah menunggak dan Mm-mm. iurannya sudah menggembung ya, Kakak bisa cek aja dari aplikasi Mobile JKN Kakak. Nanti ada info iuran, Kakak bisa cek aja sudah tunggakannya sudah berapa. Jika ingin membayarkan iurannya sekaligus boleh, Mm-mm. namun jika iurannya ingin dicicil juga bisa Kakak di program rehab di menu Mobile JKN. Jadi untuk kakak-kakak semuanya nih penting banget untuk download aplikasi Mobile JKN kakak sebelumnya. Jangan waktu diperlukan aja nih download aplikasi Mobile Benar. JKN baru di-download gitu ya. Jadi Ya. bisa di-download karena banyak akses-akses yang bisa kita lihat dari aplikasi Mobile JKN ya, teman-teman. Nanti download aplikasi Mobile JKN, terus lihat info iuran, terus kalau misalnya belum mampu mencicilkan iuran sekaligus bisa dicicil. Cicilnya bisa setengah dari bulan tunggakan. Kalau misalnya kakak tunggakannya tadi sudah 1 tahun ya, berarti bisa dicicil 6 bulan. Ya. Gitu. Ini ada yang Oke. tanya nih Kak, kalau Mm-mm. misalnya BPJS terblokir 1 tahun, cara hidupinnya gimana? Terus itu bayarnya kira-kira berapa? Nah, Ha-ha. kalau misalnya mau diaktifin, itu tinggal langsung dibayarkan aja teman-teman. Bisa langsung aktif di hari itu juga kalau memang sudah lunas. Tapi perlu diingat Iya. nih, kalau memang dia dalam kondisinya rawat inap, itu bakal ada denda layanan Kak Elza. Nah, Oke. denda layanan itu Apa tuh Bang denda layanan? denda layanan itu karena keterlambatan membayar dan itu akan Iya. dikenakan ketika rawat inap, khusus rawat inap Elsa. Iya. Besarannya 5% kali diagnosa penyakit kali bulan tertunggak gitu. Nah, untuk kisarannya kalau dia terdaftar di kelas 3 itu sekitar 420.000 per
per 1 tahunnya per orang. Mm. Tapi kalau itu di kelas 2 itu 1.200.000 dan di kelas 1 1.800.000 gitu. Oke. Nah, selanjutnya Kelsa. Kalau bikin BPJS apa aja persyaratannya? Kembali lagi ya nih Kakak Nur Sofia ya 840. Kalau misalnya kakak-kakak mau mendaftar sebagai peserta dari BPJS Kesehatan, kakak cukup pilih aja kakak mau terdaftar sebagai peserta kelas berapa. Kalau misalnya terdaftarnya ingin di mandiri ya, pilih kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Gitu ya. Kalau kelas 3 itu iurannya 35.000 per bulan, kelas 2 100.000 per bulan, dan kelas 1 itu 150.000 per bulan. Jadi kakak pilihkan aja, nanti tinggal mendaftarkan, bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat, atau kakak bisa akses WhatsApp Pandawa ya Bang ya. WhatsApp Pandawa nanti klik-klik aja, ikutin persyaratannya, nanti sudah aktif gitu ya teman-teman. Itu dan iurannya itu dikalikan dengan jumlah anggota dalam satu kakak ya. Dan kalau misalnya peserta mandiri nih teman-teman semuanya, kalau peserta mandiri itu harus mendaftarkan dalam satu kakak, nggak bisa mendaftarkan satu orang aja gitu ya. Kalau misalnya di kakaknya ada 5 orang gitu ya, berarti teman-teman harus mendaftarkan semuanya di dalam satu kakak ya, 5 orang didaftarkan gitu. Nggak bisa kakak sendiri aja nih yang mau mendaftarkan itu, aku aja mau terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan. Nah itu nggak bisa. Jadi yang bisa mendaftarkan itu ada di dalam satu kakak semua, langsung didaftarkan gitu ya Bang. Benar. Oke, next. Selanjutnya. Oh ya teman-teman semuanya sambil nonton nih, sambil tangannya di tap layar ya teman-teman ya semuanya ya. Tap semuanya. Udah hampir 1.000 Kak. Wah 100.000 nih. Waduh. Nadia Ya, Azhara menanya nih Kak. Tunjuk tap layar. Oke. Aku masuk ke PBI BPJS-nya, tapi ada pembayaran yang harus dibayar per bulan ini. Itu gimana tuh? Coba dikonfirmasi aja ke BPJS terdekat biar kita cross check datanya kenapa itu Kak. Gitu. Bisa jadi kakaknya pernah terdaftar yang mandiri atau pernah ada tunggakan sebelumnya, jadi biar diinfokan lebih detail terkait dengan pembayaran tersebut gitu. Oke. Assalamualaikum kakak, aku masuk ke PBI BPJS-nya tapi ada pembayaran yang harus dibayarin per bulan ini. Kakak itu berarti bukan terdaftar sebagai PBI, berarti mandiri kakak. Boleh dicek aja kakak di aplikasi Mobile JKN, kakak terdaftarnya sebagai peserta apa kak. Cek di menu kartu juga ada, nanti di situ kakak ada tulisan terdaftar sebagai peserta apa. Kalau misalnya yang ada iurannya per bulan, itu kakak sudah pasti mandiri. Kalau misalnya PBI itu tidak ada dipungut biaya apapun kakak, tidak ada iurannya per bulan. Oke, next Bang. Teman-teman dibantu tap layar ya, sampai 10.000 ya teman-teman semua ya. Oke, next pertanyaannya, kalau tagihannya nggak muncul-muncul itu gimana? Nah, tagihan pembayaran ya kalau terdaftar sebagai peserta mandiri, gimana Bang? Kalau pendaftaran awal tagihannya itu nggak muncul, bisa jadi teman-teman tuh melewati masa pembayarannya. Jadi itu harus melaporkan ke BPJS biar kita aktifkan virtual account-nya lagi, atau bisa melapor ke Pandawa juga. Bisa dibukakan dengan pilih menu pengaktifan kembali status pesertaan gitu. Jadi nanti bisa dipilihkan aja, pilih menu yang pengaktifan virtual account teman-teman. Jadi bisa langsung dibayarkan nanti setelah tanggal yang udah ditentukan gitu. Biasanya 14 hari. Iya. Kak, kalau prabayar aktifnya berapa hari? Kalau prabayar ya. Prabayar itu prabayar mandiri kan? Prabayar mandiri mungkin. Iya, mandiri. Yang masuk mandiri. Nah, pemandiri itu bisa ada 2 skemanya. Bisa langsung aktif di hari yang sama atau 14 hari. Itu tuh tergantung dari teman-teman milihnya yang mana. Kalau memang mau yang diaktifkan di hari yang sama, itu bisa dibayarkan sejak tunggakannya itu akan terhitung sejak dia kapan mati. Misalnya nih, teman-teman matinya 3 bulan yang lalu, berarti harus membayarkan 4 bulan, terhitung dengan bulan yang sekarang, ataupun bulan berjalan, gitu. Oke, that's it teman-teman. Teman-teman boleh dibantu tanda layar ya, dikit lagi nih, biar 100.000 nih ya. Oke, mana lagi pertanyaannya? Karena pertanyaannya sudah terulang ya, jadi kita pilih yang ini aja. Kak, kalau pindah vaskes, pindah tempat ya, pindah vaskes ya, harus lapor ke BPJS. Kakak kalau misalnya pindah vaskes, kakak cukup akses aja dari
Aplikasi mobile CKN bisa perpindahan Vaskes, nggak perlu datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat, Kakak. Cukup download aja aplikasi mobile CKN, pilih menu perubahan data peserta, nanti klik aja di bawah Vaskes dan pilih Kakak mau pindah ke Vaskes yang mana, klik dan bisa aktif di tanggal 1 di bulan setelah Kakak mendaftar gitu ya. Kalau Kakak mendaftarnya perpindahan Vaskesnya di tanggal sekarang di tanggal 27 November ya, nanti aktifnya di tanggal 1 November gitu, Kak. Gampang banget. Oke, next Bang pertanyaannya. Selanjutnya, kalau BPJS-nya hilang, apa bisa diurus? Nah, Iya. teman-teman yang BPJS-nya hilang, kita itu sudah gampang untuk mengakses. Kalaupun perlu berobat, pakai KTP aja bisa kan? Iya, cukup nik aja teman-teman sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman kartunya sudah nggak ada nih, memang di BPJS Kesehatan kita nggak cetak kartu lagi ya teman-teman. Tapi kalau misalnya diperlukan, teman-teman bisa akses dari aplikasi mobile JKE. Terus kalau misalnya memang perlu print out Bang, tinggal kita kirim aja melalui email. Nanti sudah ada terkirim dari email dalam bentuk PDF dan bisa di print out gitu tapi ya. Bang, nanti ada pertanyaan. Iya. Tapi Bang, kalau misalnya emailnya belum terdaftar gimana? Nah, itu bisa teman-teman akses di menu perubahan data, langsung diubahkan aja emailnya melalui menu perubahan data. Iya, di mana Bang? Tinggal dimasukkan aja emailnya ke Elza. Iya, maksudnya di mana kita dari WhatsApp dari WhatsApp Pandawa, bisa, dari ya. aplikasi mobile JKN juga Iya. bisa. Benar. Oke, gitu ya. Kalau misalnya belum ada emailnya ya, Bang ya? Benar. Oke, next. Pertanyaannya dari Kak, cara apa masuk lagi JKN nggak bisa masuk pas isi nomor captcha-nya, pas isi nomor captcha aja. Gimana ya? Coba di refresh Kak, mungkin ada bug aplikasi. Tapi sepengalaman kami belum pernah ada kejadian gitu sih Kak. Mungkin nih captcha-nya salah diisi, jadi bisa digantikan aja captcha-nya dengan nominal yang kira-kira gampang diisikan gitu. Oke, terus ini ada pertanyaan yang tanya pemutihan belum dijawab. Ya ampun, nih Kakak pertanyaan Biwaksara. Udah ya, tadi udah kita berapa kali kita jawab. Jadi ini kembali ya, kembali nih dengan pertanyaan top komen tentang pemutihan ya. Teman-teman semuanya, informasi ya, untuk sampai sekarang detik ini, hari ini, regulasi yang berlaku masih regulasi yang lama. Belum ada regulasi yang baru tentang pemutihan-pemutihan yang sedang beredar, teman-teman ya. Emang sedang dicanangkan oleh Bapak Purbaya kita ya, untuk ada penghapusan tunggakan dari BPJS Kesehatan. Namun sampai detik ini belum ada regulasi resmi yang datang dan berlaku di BPJS Kesehatan. Jadi kita harap semoga nanti peraturan tentang penghapusan tunggakan segera direalisasi ya teman-teman. Kita berdoa aja memang semoga diregulasikan dan jika memang sudah ada nanti pasti diinfokan kepada teman-teman semua. Jadi kita tunggu aja kabarnya teman-teman ya. Oke, next Bang pertanyaannya. Selanjutnya Kak, kalau mau kamu tanya nih, suami dan anak-anak saya dapat BPJS dari pemerintah, tapi kenapa saya tidak dapat sendiri ya? Nah, itu bisa jadi jenisnya itu yang PBJK Kak Elza. Boleh ditanyakan aja ke aparatur desanya untuk dicek datanya Kak. Mungkin ada ketidakcocokan data nih. Jadi lebih bagus coba dikonfirmasi ke aparatur desa atau ke dinas sosial setempat gitu. Oke, baik. Bu, saya klaim kok BPJS prosesnya lama ya. Mohon dibantu, Bu. Terima kasih. Nah, kok kalau urusan klaim, JMO, JHT dan lain-lain itu urusan di BPJS Ketenagakerjaan, teman-teman ya, bukan di BPJS Kesehatan. Kalau di BPJS Kesehatan kita khusus untuk yang ngurus BPJS tentang kesehatan aja, teman-teman. Kalau misalnya ada pencairan dana gitu-gitu ya, diklaim-klaim, nah itu di perusahaan sebelah ya Bang ya, karena kita beda manajemen gitu. Oke, next Bang pertanyaannya. Kak, satu kakak bisa beda-beda nggak BPJS-nya? Kayak tadi kita sampaikan teman-teman, kalau misalnya di satu kakak itu wajib satu segmen. Benar begitu Bang Sabirin? Ya. Jadi satu kakak itu wajib satu jenis BPJS-nya, mau itu mandiri semua, mau yang PBI semua. Kecuali di dalam satu kakak itu ada yang statusnya itu pekerja. Jadi itu bisa berbeda. Gitu. Iya. Dan ini pertanyaan dari Kakak Yeni Riani. Waktu itu saya BPJS Mandiri nunggak terangkat P3K, lalu harus lunaskan yang mandiri kah? Ya,
teman-teman. Jadi tunggakan itu tetap jadi kewajiban peserta itu sendiri, teman-teman. Benar. Walaupun kakak sudah beralih segmen peserta menjadi PNS, TNI, dan Polri, jika masih ada tunggakan itu wajib dibayarkan ya teman-teman. Namun nanti kalau misalnya sudah dibayarkan, iuran yang berjalan itu sudah nggak ada teman-teman. Jadi cukup membayarkan tunggakan-tunggakan sebelumnya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada tunggakan sebelum peralihan segmen itu menjadi kewajiban peserta gitu ya. Oke, next pertanyaannya dari mana lagi, Bang? Kak, dari BPJS Mandiri ke BPJS gratis gimana ya? Nah, Ya, untuk itu regulasi, pertanyaan bestseller juga tuh, nah Bang. benar. Regulasinya tergantung daerah ya. Tapi kalau misalnya kita di Aceh itu Mandiri tidak bisa dialihkan ke yang gratis lagi teman-teman. Karena sebenarnya BPJS yang berbayar itu adalah BPJS, maaf, BPJS yang gratis adalah BPJS diperuntukkan untuk targetnya untuk masyarakat yang kurang mampu kurang lebih gitu. Jadi bagi mereka yang sudah berbayar itu tidak bisa dialihkan lagi ke Iya. gratis, Kelza. Oke nih, kembali lagi pertanyaan dari Kakak Eci Bunda Novan ya. Kalau tunggakan bisa dicicil nggak? Bisa banget teman-teman. Jadi untuk teman-teman semuanya yang tunggakannya sudah lebih dari 4 bulan, mau mencicil bisa teman-teman. Nanti bisa dicicil setengah dari bulan tunggakan. Misalnya nih teman-teman menunggak 6 bulan gitu ya, bisa dicicil 3 bulan. Kalau teman-teman menunggak 10 bulan, bisa dicicil 5 bulan gitu ya. Dan hingga maksimal tunggakan di 24 bulan gitu ya. Berarti bisa dicicil 1 tahun atau 12 bulan gitu. Bagaimana caranya untuk mencicilnya? Cukup download aja aplikasi Mobile JKN, nanti tinggal pilih menu New Rehab 2.0 ya. Terus tinggal diklik-klik aja, ikutin persyaratan-syaratannya, lalu bisa dicicil ya. Nanti kita mencicilnya dengan iuran berjalannya ya. Kalau misalnya nanti misalnya sudah ada iurannya per bulan berapa gitu, mau dicicil berapa, terus nanti dibayarkan dengan bulan berjalan. Benar. Nah ini paling penting lagi Kak. Ya. Kak mau nanya nih, kalau lahiran harus lapor BPJS lagi. Iya. Nah, khusus untuk yang baru melahirkan dan bayinya ini baru launching Kak ya? Iya. Itu kita sesuai dengan Perpres wajib mendaftarkan BPJS-nya terhitung sejak kapan dia lahir. Karena ada haknya si bayi ini untuk didaftarkan BPJS-nya untuk mengcover untuk menjamin kesehatannya gitu teman-teman. Jadi itu harus laporkan ke BPJS terdekat atau melalui Pandawa juga bisa. Jadi bisa dipilihkan aja di menu penambahan anggota keluarga teman-teman. Iya, jadi bukan hanya penambahan anggota keluarga, kalau pengurangan anggota keluarga juga termasuk bisa. Dari Pandawa. Dari Pandawa ya. Contohnya kayak misalnya ada anggota keluarga yang sudah meninggal atau ada anggota keluarga yang misalnya anaknya menikah gitu Bang. Bagaimana Bang? Kalau misalnya anak menikah bisa langsung dilaporkan aja melalui Pandawa, disesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman maunya gimana. Mau di pengurangan atau penambahan anggota keluarga bisa semua dari Pandawa. Iya, cukup begitu aja teman-teman ya. Kalau misalnya yang anggota keluarganya meninggal berarti lampirkan akta kematiannya. Iya, benar. Oke. Next pertanyaannya. Ayo teman-teman di tap-tap layarnya. Ya, teman-teman dibantu tap-tap layar sampai 15K ya, nanggung tuh 15K. Suami kakakku udah meninggal tapi masih ada tagihan. Nah, itu tadi ya kembali ya, berarti belum dilaporkan ke BPJS Kesehatannya. Jadi harus dilaporkan teman-teman. Jadi biar tunggakan dan iurannya tidak berjalan ya. Kalau misalnya teman-teman tidak melaporkan, dan kan kita tidak tahu teman-teman jika ada anggota keluarga meninggal ya, cukup akses saja dari WhatsApp Pandawa, lampirkan akta kematiannya ya, atau bisa datang ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Benar, teman-teman boleh tanya-tanya lagi teman-teman, kita ada waktu sekitar 10 menit lagi nih. Ya. Dibantu tap-tap layarnya. Ya, dibantu tap-tap layar teman-teman ya. Kalau misalnya BPJS-nya dari Kalimantan pindah ke Jawa bisa nggak Kak? Nah, kalau misalnya kakak pindah dalam status peserta mandiri ya, dalam status peserta mandiri kakak bisa pindah kemana aja selama masih di Indonesia ya. Namun jika kakak terdaftar sebagai peserta PBI, kalau misalnya PBI APBD daerah, nah itu yang nggak bisa ya Bang ya, kalau misalnya yang daerah. Tapi kalau misalnya PBIJK gimana tuh Bang? Kalau PBJK juga bisa didaftarkan. Bisa dipindahkan vaskesnya ke mana aja gitu. Yeah. Tapi Kak, misalnya nih aku mau berobat ke Malaysia, bisa nggak? Kalau misalnya berobat ke Malaysia, kalau di luar negeri gimana ya Bang? Bisa nggak kira-kira Kak? Karena kan kita namanya JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Itu pengakomodirannya cuma di wilayah NKRI aja. Iya, cuma bisa di Indonesia aja. Oke, next.
Pertanyaannya, Kak, BPJS APBD apakah memang nggak bisa pindah vaskes keluar kota? Nggak bisa kakak ya. Kalau misalnya terdaftar sebagai APBD itu memang dia aktifnya cuma di daerah itu saja kakak terdaftar gitu. Kalau PBD bisa kak, tapi kalau di provinsi yang sama. Iya, dia pindah luar kota bang. Luar kota. Iya, bukan luar Bukan kabupaten, provinsi. bukan Oh ya, kabupaten ya. oh iya. Oke. Nah selanjutnya nih kak, kalau mau bikin BPJS kematian gimana kak? BPJS BPJS kematian. Itu mungkin ini ya, klaim ya. Kalau misalnya klaim berarti BPJS Ketenagakerjaan, teman-teman. Benar. Kalau misalnya ada anggota keluarga yang meninggal, baru di BPJS Kesehatan gitu. Ya, kalau misalnya mengeluarkan anggota keluarga ya, pengurangan anggota keluarga. Nah, untuk teman-teman ini ada juga nih, kalau misalnya mau bayar tapi ada tulisan penangguhan pembayaran. Nah, itu bisa jadi masa pembayaran itu belum masuk teman-teman. Jadi masih masa menunggu 14 hari. Bisa dicek aja di virtual account-nya di tanggal berapa bisa dibayarkan. Biasanya itu memang tertera dia di nomor virtual account yang kami berikan atau dari Pandawa berikan gitu. Terus ada pertanyaan, kalau nunggak 1 tahun ada denda ya? Enggak kakak. Jadi kalau misalnya nunggak 1 tahun, kalau misalnya kakak tidak rawat inap gitu ya, kalau misalnya tidak ada rawat inap berarti tidak ada denda kakak. Di kita itu ada denda, kecuali kakak namanya rawat inap, denda Benar. rawat inap, yaitu denda layanan ya. Itu nanti dari pihak rumah sakitnya, bukan dari pihak BPJS Kesehatannya kakak. Dan iurannya itu adalah 50%, 5% atau 50% sih bang? Apanya tuh kak? Perhitungannya 5% ya. 5% 5% dari kali diagnosa penyakit kali bulan tertunggak. Iya. Gitu teman-teman. Oke. Kak, kenapa JKN saya nggak bisa dibuka? Nik salah, padahal kan daftarnya pakai nik itu. Coba dikonfirmasi ataupun dicek lagi kak. Yang didaftarkan itu pakai nik perseorangan, bukan nomor nik kakak gitu. Jadi kalau misalnya nih teman-teman mendaftarkan pakai nomor nik suami, istri atau anak, boleh dicoba dengan nik perseorangannya gitu. Oke, Pandawa itu apa kak? Neng Shiva. Pandawa apakah Elza? Nah, Pandawa itu adalah pelayanan administrasi melalui WhatsApp. Nomornya berapa kak? Nih, nomornya nih 0811 8165 165 ya. Di Pandawa itu buat apa aja teman-teman? Untuk perubahan data peserta, terus masih banyak lain-lain pilihannya ya. Yang paling penting itu adalah perubahan data peserta, jadi kita nggak perlu datang ke kantor BPJS Kesehatan, cukup akses aja WhatsApp Pandawanya sudah bisa teman-teman. Nah, yang paling penting teman-teman, yang paling penting itu adalah teman-teman semua wajib mendaftarkan anggota keluarga, pastikan keluarga Anda terlindungi jaminan kesehatan teman-teman. Karena itu adalah hak kita sebagai masyarakat Indonesia agar tercover semua kesehatannya kak. Nah benar, dan alhamdulillahnya nih untuk daerah Aceh dan Sumut sudah tercover semua, hampir 98% masyarakatnya tercover oleh BPJS Kesehatan ya teman-teman. Kita sudah UHC atau Universal Health Coverage, dan itu banyak benefitnya teman-teman karena sudah di apa tuh namanya istilahnya di prioritaskan gitu ya teman-teman. Oke, next pertanyaannya. Kak, saya udah daftar mobil JKN. Waktu itu malah ke logout dan saya lupanya belum masukin sandi. Kakak-kakak bisa langsung login aja di aplikasi mobil JKN. Nanti dipilihkan menu daftar, lalu di scroll ke bawah ada pilihan menu lupa kata sandi. Jadi bisa langsung dimasukkan nicknya dan captchanya, lalu di reset passwordnya teman-teman. Jadi bisa langsung diakses ke aplikasi mobil JKN di waktu itu juga. Jadi nggak perlu lama-lama sekarang ya. Oke, gampang. Ada pertanyaan dari Kakak Eci, Bunda Nova Nagi. Kak, tunggakan 3 tahun kalau dicicil bisa dapat potongan bulan nggak? Kak, kalau misalnya di BPJS Kesehatan, kalau Kakak tunggakannya sudah 3, 4, 5, 6, 7 tahun dan seterusnya, yang dihitung itu hanya 24 bulan Kakak atau 2 tahun aja ya. Jadi potongannya itu Kak, kalau misalnya untuk tunggakan yang lainnya berarti dibayarkan di 24 bulan, dicicilnya di setengah dari bulan Kakak menunggak. Berarti maksimal kalau Kakak sudah 3 tahun berarti dicicil di 24 bulan dan bisa dicicil di 1 tahun atau 12 bulan. Benar. Nah, 5 pertanyaan terakhir nih Kak Elza. Kak, kalau BPJS Mandiri mau berobat keluar kabupaten atau kota apa bisa Kak? Kalau misalnya BPJS Mandiri itu berarti bisa di mana aja teman-teman, dimanapun selama kakak masih di dalam wilayah Indonesia. Nah, gitu. Kalau misalnya teman-teman itu sakit dan perlu perawatan urgent ataupun mau langsung ke UGD, itu bisa di rumah sakit manapun atau di FKTP manapun. Tapi kalau memang mau ambil rujukan dia harus terdaftar di
FKTP yang terdaftar. Nah, itu Iya pengecualian benar. Kak Elza. Kalau Iya. memang yang bersangkutan ini sedang berada di luar daerah dan under 3 bulan ataupun Ya. sebelum 3 bulan itu bisa Iya. dibantu pelayanannya. Ya, kalau misalnya ingin berobat melalui poli, bisa dibantu di BPJS Kesehatan itu sebanyak 3 kali, Benar. teman-teman. Dikecualikan dalam kondisi kegawat daruratan, tapi dipastikan harus dalam kondisi gawat darurat ya. Benar. Gimana tuh aja, gimana apa aja sih sebenarnya definisi gawat darurat gitu ya. Gawat darurat berarti seperti kehilangan pernapasan, butuh penanganan segera yang mengancam nyawa. Nah, itu bisa melalui langsung dari IGD aja teman-teman gitu. Tidak ada pembatasan kalau misalnya dalam IGD gitu ya. Kak, Oke. tunggakan 3 tahun dicicil ada potongan bulannya nggak Kak? Itu Ada. yang tadi, Oh, itu ada yang ya? tadi. Ya Itu ada. ada, benar. Itu tadi ya tuh Kakak Novan tadi ya. Oke. BPJS PBI bisa diubah ke mandiri nggak? Oh, bisa dong. Nanti bisa langsung aja diakses teman-teman ke Pandawa, pilih menu mandiri, pendaftaran mandiri gitu. Neng, ada yang nanya jalan. Udah baru baca tadi Neng, udah nggak kebaca. Jalan dia. Nah, tunggakan sudah lunas, kenapa masih kena denda? Nah, itu teman-teman artinya peserta ini masih peserta ini dalam keadaan rawat jalan, rawat inap, dan itu dikenakan denda. Itu memang sesuai dengan aturan kita. Kalau dia tertunggak, kita itu akan mengenakan denda kalau memang khusus untuk rawat inap. Besarannya 5% kali diagnosa penyakit kali dengan bulan tertunggak, dan itu bisa dikonfirmasi ke rumah sakit. Iya, benar. Rumah sakit tersebut berapa nominalnya gitu. Iya, gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya dipastikan teman-teman kalau misalnya ada tunggakan, dipastikan bayarnya jauh-jauh, jangan sampai nanti waktu sakit nih, teman-teman baru ada inisiatif untuk membayar. Terus teman-teman dirawat inap, nah kan udah membayarkan tunggakan, membayarkan lagi denda layanan, kan jadi double tuh ya teman-teman ya. Jadi pastikan teman-teman BPJS-nya aktif, tidak ada tunggakan. Jadi saat teman butuh akses dari aplikasi dari mobil JKR lagi dari BPJS Kesehatan, teman-teman bisa mengakses dengan lancar ya. Gitu teman-teman. Dan masa rawat inap tadi ya. Rawat inap itu ada masanya teman-teman, yaitu di 45 hari. Ya, kalau misalnya teman-teman berobat terus rawat inap berobat sih nggak ada ini ya. Kalau misalnya teman-teman rawat inap di masa 45 hari setelah teman-teman melunasi tunggakan, nah itu dikenakan denda layanan. Tapi kalau misalnya sudah lewat dari 45 hari setelah pelunasan tunggakan, itu tidak ada lagi namanya denda layanan teman-teman. Kalau misalnya teman-teman rawat inap berarti sudah bisa langsung aja teman-teman gitu ya. Cuman di 45 hari masa tunggakan. Pertanyaan terakhir nih Kak. Kak, kalau pengambilan rujukan lewat JKN kapan diaktifkan? Nah, pengambilan rujukan dari aplikasi mobil JKN itu bisa langsung diaktifkan, bisa langsung digunakan sesuai dengan tanggal yang dipilih. Contoh nih, misalnya teman-teman mau rujukannya mau melapor ke puskesmas besok, jadi dipilihkan aja tanggal besok dan itu bisa langsung dipakai. Jadi bisa disesuaikan dengan tanggal kebutuhannya peserta mau kapan. Gitu, Kak Elza. Ya, kembali lagi nih pertanyaannya bestseller aja yang memang saya bacanya tentang pemutihan tunggakan ya. Nah, untuk teman-teman semuanya, untuk tunggakan, pemutihan, atau apapun itu, sampai sekarang, detik ini, di jam ini, di hari ini, di hari apa nih? Hari Kamis tanggal 27 November 2025, regulasi yang berlaku di BPJS Kesehatan masih regulasi yang lama. Belum ada regulasi terbaru tentang pemutihan tunggakan, teman-teman ya. Memang dicanangkan oleh Bapak Purbaya kita untuk ada pemutihan tunggakan. Namun sehingga sekarang belum ada keputusan resmi dari pemerintah gitu ya. Jadi kita tunggu aja teman-teman tentang regulasinya, jika memang sudah ada nanti pasti diinfokan ya. Sabar teman-teman ya. Oke, next pertanyaannya Bang. Ini pertanyaan terakhir ya. Iya. Kalau ya. Mana ya pertanyakan? Oke. Iya. Pemutihan udah tadi ya? Iya, pemutihan udah ada kita tadi Bang. Kak, aku secepatnya harus operasi mata, tapi ribet banget prosedurnya, nggak ada solusi kah? Kakak, kalau misalnya tentang urgent, tentang operasi mata, gini Kak, sebenarnya di BPJS Kesehatan itu nggak ada istilahnya ribet. Ribet kenapa? Karena Kakak belum paham Kak. Harus dipahami dulu nih alur-alurnya. Kalau misalnya Kakak sudah paham alurnya, nggak ada namanya BPJS Kesehatan itu ribet ya Kakak ya, semuanya ya.
bagaimana prosedurnya tuh boleh coba kita komunikasikan dulu Kak ya tentang prosedurnya. Tadi Kak pertanyaannya tentang operasi mata ya, kalau misalnya dengan sesuai dengan indikasi medis bisa berjalan sesuai dengan alur yang semestinya gitu ya. Benar. Tidak ada istilah ribet di BPJS Kesehatan. Oke Bang, ada pertanyaannya? Pertanyaannya ya udah selesai nih Kak ya. Udah nggak ada pertanyaan lagi. Rata-rata sama semua pertanyaan udah dijawab semua. Ya, soalnya rujukan. Ya, satu lagi boleh mungkin Bang, boleh Bang. Boleh. Yang mana Kak? Pertanyaannya coba kita pilih ya satu pertanyaan. Pertanyaan lagi kayaknya tentangnya sama ya. Ketenagaan kerja malah nih. Ini teman-teman bisa ditanyakan ke BPJS Kerja terdekat ya, karena bukan di kita gitu. Tunggakan, semuanya tunggakan ya. Kembali lagi mungkin kita yang banyak-banyak tunggakan ya, bagaimana caranya ya. Kembali lagi teman-teman, kalau misalnya teman-teman ada tunggakan lebih dari 4 bulan, tunggakannya sudah menggembung nih sampai 6, 7, 8 tahun mungkin ya. Nah, itu yang dibayarkan di BPJS Kesehatan hanya 2 tahun aja, yaitu 24 bulan. Terus teman-teman kalau misalnya nggak mampu nih membayarkan tunggakannya gitu ya, itu bisa dicicil teman-teman dengan cara teman-teman tunggakannya lebih dari 4 bulan. Terus teman-teman nggak mampu membayarkan iurannya sekaligus gitu ya, itu bisa dicicil di program rehab, program rencana pembayaran bertahap. Bagaimana Bang caranya Bang? Caranya bisa dibuka aplikasi Mobil JKN, dipilih aja menu rehab dan nanti disesuaikan berapa bulan mau dicicil. Bisa disesuaikan dengan kemampuan ekonomi teman-teman semua. Dan itu bisa maksimal hingga 36 bulan. Setengah dari bulan tunggakan gitu Bang. Setengah dari bulan tunggakan. Gitu teman-teman. Oke, mungkin udah cukup dulu pertanyaan-pertanyaannya. Oh ya teman-teman semuanya jangan lupa disenggol tombol follow kita. Di sini. Di sini ya. Oh ya. Di sini. Dan juga ditunggu sesi live selanjutnya Kak ya. Di minggu depan teman-teman kami pasti akan live di hari Kamis. Jadi untuk teman-teman semuanya di follow. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum mampu kita jawab atau belum sempat kita bacakan ya teman-teman ya. Ya boleh dikumpulkan aja di pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin bisa langsung tanyakan nanti di minggu depan. Insya Allah akan kita jawabkan ya gitu teman-teman ya. Maaf nih untuk teman-teman semuanya yang pertanyaannya di minggu ini belum sempat kita baca gitu ya, atau ada pertanyaan-pertanyaan yang belum puas nih tentang yang kita jawab gitu ya, masih belum paham ya, boleh ditanyakan lagi di minggu depan gitu ya. Atau boleh dari Pandawa juga bisa Kak, di informasi. Iya, bisa di informasi, ada menu layanan informasi ya Bang ya. Benar. Nanti bisa sesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman maunya apa. Iya. Dan untuk teman-teman semua saya informasikan kembali lagi, jangan lupa download aplikasi Mobil JKN dan simpan nomor WhatsApp Pandawa kita di 0811 8165 165. Ya, mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau ada perbuatan kita yang kurang berkenan. Kita akhiri dulu Bang live di minggu hari ini, di hari Kamis yang redup-redup ini ya. Dan kita doakan semoga semua keluarga kita sehat selalu. Dan yang kena bencana semoga segera diberikan kemudahan dan segera bisa menghubungi anggota keluarga ya, karena ini ada terkendala di daerah Aceh, terkhususnya jaringan terputus total ya, hingga nomor telepon juga nggak bisa diakses nih Bang. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak sudah menonton dan bantu tetap layar kita tadi. Kita akhiri dulu live kali ini. Sultan boleh bantu. Dan kita akhiri dulu ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.